Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak postmodernisme terhadap kurikulum pendidikan. Dengan saya Vina Mustafa dengan MPM 202340640514 dengan dosen pengampu Dr. Randa Jen Amore Magister Pendidikan. Selanjutnya itu bab 1, pendahuluan, latar belakang. Salah satu paradigma yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan sistem pendidikan adalah postmodernisme. Postmodernisme itu sendiri sebuah pendekatan yang berusaha untuk memahami dunia saat ini dengan mengakui kompleksitas, relativitas, dan keragaman pengalaman manusianya sendiri. Dalam konteks pendidikan, postmodernisme mengakui bahwa tidak ada suatu pendekatan atau metode yang tepat untuk semua situasi, dan bahwa pendidikan harus memperhatikan perbedaan antara individu dan budayanya sendiri. Yang kedua itu rumusan masalah. Yang pertama itu ada pengertian postmodernisme. Dua itu bagaimana dampak postmodernisme terhadap kurikulum. Tiga itu perkembangan dalam kurikulum. Tujuannya itu untuk mengetahui pengertian postmodernisme itu sendiri. Dua itu untuk mengetahui dampak postmodernisme terhadap kurikulum. Ketiga itu untuk mengetahui perkembangan postmodernisme terhadap kurikulum. Bab selanjutnya itu bab pembahasan pengertian postmodernisme. Istilah postmodernisme muncul pertama kalinya itu di wilayah seni. Menurut Ihab Hassan dan Carles Jacques, istilah itu pertama kalinya itu dipakai oleh Franco de Ons pada tahun 1930-an. Dalam karyanya Antología de la Poesía Española Hispano-Merciana untuk menunjukkan reaksi yang muncul dalam modernisme. Kemudian itu di bidang historiografi oleh Arnold Toynbee dalam Study of History-nya tahun 1947. Pengertian postmodernisme menurut ahli Eggleton, definisi postmodernisme itu pengertian mengenai ide dari modernisme dengan mempertajam terhadap kritik dan jarak. Karena postmodernisme dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pemecahan atas penyebab masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, termasuk di dalam masalah kebudayaannya. Dampak postmodernisme terhadap kurikulum pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pengaruh postmodernisme itu dapat dilihat dalam beberapa hal, yang antara lainnya itu yang pertama itu pluralitas pendekatan dan pembelajaran, pemerataan identitas budaya, yang selanjutnya itu kritik terhadap otoritas dan pengetahuan tunggal. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan postmodern muncul sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan tersebut dan menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif, kontekstual, dan memperhatikan perbedaan individu. Yang selanjutnya itu perkembangan postmodernisme terhadap kurikulum pendidikan. Yang pertama itu kurikulum pada tahun 1947, yang kedua itu kurikulum 1952, yang tiga itu kurikulum 1964, yang empat itu kurikulum 1968, lima itu kurikulum 1975, enam itu kurikulum 1984, 7 itu kurikulum 1994, 8 itu kurikulum 2004 KBK, yang terakhir itu kurikulum 2006 KTSP. Selanjutnya itu bab penutup, kesimpulan. Pandangan postmodernisme yang dibahas di atas realistis, perubahan, dan pendapat mentafsirkan diri, penelitian, dan bentuk-bentuk ilmu pengetahuan lainnya, punya implikasi atau pengaruh praktis yang menjanjikan bila nantinya dapat diterapkan dalam pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.